Selamat malam, Shalom. Majelis mengucapkan selamat datang kepada segenap warga GKJ Gumulan, juga kepada warga gereja lain ataupun warga yang baru pertama kali ikut kebaktian di GKJ Gumulan. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap warga GKJ Gumulan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, yang diperingati antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 April 2025. Majelis ikut berbahagia. Warta Gereja Sabtu 26 April 2025. Romawi 1, kunjungan serentak. Besok Rabu 30 April 2025 jam 17 akan diadakan kunjungan majelis serentak untuk warga Blok 4 wilayah Ngukiran. Romawi 2, pengkhotbah warga. Besok Sabtu 10 Mei 2025 dalam kebaktian di Gereja Gumulan jam 18, kebaktian akan dilayani oleh Bapak Pranharsadi warga Blok 1. Romawi 3, pernikahan. Akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah di tengah-tengah kebaktian khusus, yaitu Saudari Sandra Galuh Asmarawati, putri Bapak Marsudi dan Ibu Astuti Yuli Setiani, warga Ngemplak Blok 3, dengan Saudara Andum Prabowo, putra Bapak Ibu Thomas Munawar, warga Gereja Santa Teresia Jombor, Ceper pada hari Minggu 4 Mei 2025, jam 10. Bertempat di Gereja Induk GKJ Gumulan dengan pengantar bahasa Indonesia. Romawi 4, persembahan HRP tahun 2025. Ibadah dan perayaan HRP GKJ Gumulan rencananya akan dilaksanakan besok Minggu 25 Mei 2025 pukul 7 bertempat di Gereja Induk GKJ Gumulan. Adapun persembahan HRP dapat diberikan melalui amplop persembahan HRP yang dibagikan kepada warga jemaat, kemudian bisa dimasukkan dalam kotak persembahan khusus HRP yang telah disiapkan baik di Gereja Gumulan maupun di Gereja Jomboran mulai tanggal 26 April sampai dengan tanggal 25 Mei 2025. Bisa juga ditransfer melalui rekening BRI atas nama GKJ Gumulan atau melalui petugas HRP di masing-masing blok. Romawi 5, persembahan bulanan. Untuk bulan Maret 2025, jumlah kartu 221 lembar, jumlah persembahan Rp24.700.000. Persembahan kebaktian. Persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah Sabtu Sunyi 19 dan ibadah Minggu Paskah 20 April 2025 adalah ibadah Sabtu Sunyi pada hari Sabtu 19 April 2025 di Gereja Gumulan, jumlah warga yang hadir 250 orang dengan jumlah persembahan Rp2.280.000. Ibadah Paskah pada hari Minggu 20 April 2025, jumlah yang hadir 471 jemaat, jumlah persembahan Rp2.749.000. Persembahan perjamuan Kudus Anak dan ibadah Minggu Paskah 20 April di Gereja Jomboran, jumlah persembahan Rp1.000.000. Romawi 7, persembahan kantong khusus. Persembahan kantong khusus minggu ketiga yang dikumpulkan dalam ibadah Minggu 20 April 2025 adalah jumlah persembahan Rp2.356.000. Persembahan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Romawi 8, persembahan istimewa. 1, 5 juta rupiah dari salah satu warga Blok 1 sebagai ucap syukur atas berkat Tuhan, diperinci 3 juta untuk pembangunan Pastori 2, 1 juta rupiah untuk Komisi Pendidikan, 1 juta rupiah untuk Komisi Peralenan.
Yang kedua, Rp2.500.000 dari salah satu keluarga di Blok 1 sebagai ucap syukur atas berkat Tuhan untuk keperluan jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan istimewa tersebut. Demikianlah warta gereja, dan yang akan memimpin kebaktian pada saat ini Diaken Terah Dwi Rosita Rani menggunakan liturgi minggu keempat. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian dari pelengkap kidung jemaat 87 Terang Paskah Berseri. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah ibadah hari ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari saat ini kita menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari NKB 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Yesus Tuhan.
Tuhan Yesus berfirman, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Namun seringkali kita belum bisa mewujudkan kehendak Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama saling merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa mohon pengampunan. Kita mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran, serta memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan melakukan semua kehendak-Nya. Tuhan Yesus, dengan penuh penyesalan, kami mengakui segala kesalahan kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, mengampuni dan menyucikan hati kami. Juga mampukan kami mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti hati kami. Serta mampukan kami juga untuk senantiasa mendengar, merenungkan, dan melakukan setiap kehendak-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita dengarkan bacaan Alkitab dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12 sebagai berita anugerah. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita saling mengucapkan salam damai. Salam damai bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus, Ku Berjanji.
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum bersama kita akan belajar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah setiap hati kami, agar kami dapat menerima sabda firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan yang hendak membacakan bagian dari Alkitab. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, Engkau memperlengkapi dengan roh hikmat yang dari Engkau, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan saat ini Tuhan, hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas kami siap mendengarkannya dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan Alkitab pertama diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan 29. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu.
Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bacaan Alkitab yang kedua diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil sebagaimana Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu, bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang dan dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah,
dan supaya kamu oleh imammu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat petang. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita penuh dengan sukacita. Kita saat ini boleh hadir di gedung gereja ini, kita boleh melepaskan kerinduan kita kepada Tuhan, kita boleh beribadah di petang ini. Semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, khotbah petang ini diberi judul mengikuti jejak Thomas dari sanksi menjadi saksi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam kehidupan kita saat ini, kita sering meragukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika ketidakpastian itu ada, atau kita saat ini sedang dalam kondisi yang terpuruk. Seperti saat ini kita meragukan akan masa depan kita, bagaimana masa depan anak cucu kita, atau saat ini kita sedang ada di dalam kondisi yang terpuruk ketika saat ini kita mengalami suatu penyakit yang kita sudah berobat, kita sudah berdoa, kok nggak sembuh-sembuh. Kita meragukan apakah kita akan memiliki kesehatan yang sempurna seperti sedia kala. Atau saat ini kita ada di dalam kondisi yang terpuruk ketika orang yang kita cintai, ketika orang yang kita kasihi, yang saling menyayangi dan mengasihi kita berpulang terlebih dahulu. Kita meragukan apa yang akan terjadi keesok harinya, di esok hari. Apa yang akan terjadi ketika kita tidak ada bersama dengan orang yang kita cintai. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketika kita ada di dalam kondisi yang terpuruk, ketika kita ada di dalam kondisi ketidakpastian, tidak mustahil ketika kita memiliki pemikiran, kita memiliki rasa keraguan itu di dalam setiap hati kita. Bahkan kita sampai berpikir, mungkinkah ada harapan dan masa depan yang indah bagi kita? Namun Bapak Ibu Saudara, ketika keraguan itu ada di dalam diri kita, kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita jangan meninggalkan Tuhan. Hendaklah kita jangan langsung tidak beribadah, kita tidak datang di dalam persekutuan, tetapi hendaklah ini menjadi motivasi di dalam kehidupan kita untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizat dan Tuhan akan menjawab setiap keraguan kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam tokoh Alkitab pun juga ada yang meragukan akan karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Thomas. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari Yohanes 20 pasal 19 sampai dengan ke-31, marilah saat ini kita mengenal sedikit siapakah Thomas. Thomas ini dilahirkan di Galilea. Thomas hidup dari keluarga yang sederhana. Thomas berkebangsaan Yahudi. Nama Thomas diambilkan dari bahasa Yunani koine yang diturunkan dari bahasa Aram atau Suryani klasik, yaitu Toma. Dalam bahasa Ibraninya yaitu Theom. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah twins, yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah kembar. Namun di dalam Alkitab ini, siapa kembaran Thomas dan apakah Thomas memiliki saudara kembar, ini tidak dikisahkan dan tidak dicatatkan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, nama Thomas di dalam Injil Yohanes ini juga sering disebut sebagai Didimus. Thomas juga dikenal sebagai pribadi yang taat, loyal, dan setia kepada Tuhan. Bagaimana ketaatan dan kesetiaan Thomas itu dibuktikan di dalam Alkitab?
Di dalam Yohanes ayat yang ke-11, ketika pada saat itu Marta datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata bahwa saudaranya Lazarus pada saat itu sudah beberapa hari meninggal. Marta meminta kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan saat itu Tuhan Yesus mendengarkan apa yang diminta oleh Marta. Tuhan Yesus berkata kepada para murid yang lain, "Marilah kita datang ke rumah Lazarus, saya akan membangkitkan Lazarus." Namun para murid Tuhan Yesus, ke-10 murid Tuhan Yesus itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, bagaimana kita akan datang ke rumahnya Lazarus? Sementara pada saat itu Tuhan itu mau dilempari orang Yahudi. Bagaimana nyawa kita nanti di sana? Kita bisa nanti mengalami suatu kematian Tuhan." Namun Tuhan tetap menginginkan untuk datang ke rumah Lazarus untuk membangkitkannya. Tetapi Thomas berkata kepada Tuhan Yesus dan berkata kepada para muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Inilah kesetiaan Thomas, inilah keloyalan Thomas, ketaatannya Thomas kepada Tuhan Yesus. Ketika para murid yang lainnya merasa ketakutan akan ancaman akan apa yang terjadi, tetapi Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga." Dan Thomas bersedia mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selain Thomas disebut sebagai orang yang taat dan setia kepada Tuhan, Thomas ini juga memiliki pikiran yang sangat logis. Jadi ketika ada orang bercerita dengan Thomas, dia perlu ada pembuktian. Apa buktinya? Apa penjelasannya kok bisa seperti ini? Saking logisnya, Thomas ini tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Thomas disebut sebagai murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan karya kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah saat ini kita belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ke-31. Ketika pada saat itu kebangkitan Tuhan Yesus terjadi pada malam hari, dan paginya pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ketika pagi itu Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Mereka mendapati pintu kubur Yesus telah terbuka. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana dan hanya kain kafan saja yang tergeletak di sana. Maria merasakan suatu kesedihan. Maria merasa bahwa Tuhan Yesus ini dicuri. Namun di dalam kesedihannya Maria pada saat itu, malaikat datang kepada Maria dan berkata kepada Maria, "Siapa yang kamu cari?" Dia yang dicari sudah bangkit dan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan saat itu Maria juga menerima pengutusan untuk boleh menjadi saksinya, menceritakan apa yang terjadi, apa yang dilihat Maria Magdalena dan Maria yang lain pada pagi itu. Dan Maria menerima pengutusan itu. Maria bercerita kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Namun banyak orang yang tidak percaya akan perkataan perempuan-perempuan ini. Hanya Petrus saja yang percaya. Dan pada saat itu Petrus datang ke kubur Yesus. Dan benar yang didapatinya, kubur Yesus telah kosong. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada para murid yang lainnya. Ketika pada saat itu, pada malam itu para murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu tempat yang tertutup dan terkunci. Di situ Thomas tidak ikut. Tidak dikisahkan mengapa Thomas tidak ada bersama-sama dengan ke-10 murid Tuhan Yesus pada saat itu. Namun ketika pada saat itu mereka berkumpul di dalam satu ruangan yang tertutup dan terkunci, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan saat itu Tuhan melihatkan bekas paku yang ada di tangannya. Tuhan melihatkan lambung yang pada saat itu bekas tikaman pada penyalipannya. Ketika saat itu, ketika para murid melihat
Tuhan Yesus, para murid merasakan sukacita, para murid merasakan damai sejahtera yang ada di dalam diri mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat para muridnya itu bersukacita, ketika Tuhan Yesus melihat para muridnya itu damai sejahtera, Tuhan Yesus sekali lagi berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, damai sejahtera bagi kamu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengutus para murid Tuhan Yesus untuk menjadi saksi akan karya kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saat itu juga para murid menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus yang telah disalibkan kini telah bangkit. Dan sampailah ke telinga Thomas, murid-murid yang lainnya bercerita kepada Thomas dengan penuh antusiasnya, penuh dengan sukacitanya. Thomas, aku telah melihat Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus datang dan mengucapkan damai sejahtera bagi kami semuanya. Dan kami juga melihat ada bekas paku di tangannya dan lubang di lambungnya Thomas. Sungguh benar apa yang dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain itu, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Namun apa yang dikatakan Thomas? Thomas itu memiliki pikiran yang logis. Thomas tidak begitu mudah percayanya akan perkataan para murid yang lainnya. Sehingga Thomas berkata kepada para muridnya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak akan percaya. Thomas mengalami suatu keraguan. Bagaimana mungkin kubur Yesus itu pintunya itu dari batu yang sangat besar sekali. Dan kubur Yesus itu juga dijaga oleh prajurit-prajurit yang banyak. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa keluar? Itulah keraguan yang dialami Thomas pada saat itu. Sebelumnya Thomas juga menyaksikan akan kematian, penyaliban, dan penguburan Tuhan Yesus. Semakin tidak percayanya Thomas ketika para murid yang lain menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar setiap keraguan dari diri Thomas. Tuhan berkata, Thomas, aku mesti teko, titenono kalau dalam bahasa sekarang. Wis entenono ya, aku teko, tak dudoi wis aku ki benar-benar bangkit. Tuhan Yesus pada saat itu secara khusus ingin berjumpa dengan Thomas. Ketika hari ke-8 pada waktu malam itu, para murid Tuhan Yesus berkumpul di dalam suatu tempat yang tertutup dan terkunci. Dan di situ ada Thomas. Dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dan kepada para murid yang lainnya, damai sejahtera bagi kamu. Dan terkhusus Tuhan Yesus berbicara kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungmu. Jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Tetapi Thomas tidak mencucukkan jarinya ke dalam lambung dan tangan Tuhan Yesus. Tetapi Thomas mengikrarkan iman percayanya kepada Tuhan dengan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Thomas yang sebelumnya mengalami keraguan, namun kini Thomas menerima pengutusan Tuhan untuk Thomas boleh menjadi saksi akan karya kebangkitan Tuhan Yesus. Karya kebangkitan Tuhan Yesus yang bisa merubah para murid Tuhan Yesus yang sebelumnya mereka merasakan ketakutan, kini mereka berani. Sebelumnya para murid Tuhan Yesus merasakan akan keraguan, namun mereka boleh menjadi saksinya. Karya kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan pengutusan bagi para murid-muridnya dan kepada Thomas untuk memberitakan kesaksian akan karya kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita saat ini, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-27 sampai ke-35, ketika pada saat itu para murid Tuhan Yesus itu mengalami suatu ketakutan yang sangat luar biasa ketika mereka ditinggalkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi?
kepada murid-murid kami Tuhan ketika Engkau meninggalkan kami. Kami akan mendapatkan ancaman dari orang Yahudi, bahkan kami juga bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Para murid Tuhan Yesus itu mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika para murid Tuhan Yesus itu ada di dalam perjumpaannya dengan Tuhan, mereka melihat Tuhan dan mereka menerima pengutusan Tuhan untuk mereka boleh menjadi saksi. Di dalam Lukas, Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 35, para murid Tuhan Yesus berani bersaksi kepada pemimpin Yahudi. Mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan, Tuhan Yesus telah bangkit, dan Tuhan Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, para murid Tuhan Yesus ini mengikrarkan bahwa mereka adalah saksi dari segala sesuatu. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-32, para murid Tuhan Yesus berkata, "Kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada setiap orang yang mentaati Dia." Inilah karya kebangkitan Tuhan Yesus yang mengubah para murid Tuhan Yesus yang sebelumnya mereka merasa ketakutan. Kini mereka boleh berani bersaksi, mereka boleh berani melakukan apa yang diinginkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka menerima pengutusan Tuhan Yesus. Iman yang boleh menguatkan pribadi para murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, iman yang boleh memberikan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus adalah saksi dari kisah dan kuasa Allah di dalam karya pertobatan. Untuk itu saat ini kita dipanggil untuk menjadi teladannya, untuk kita memberikan kesaksian bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, Tuhan pencipta semesta, Raja yang akan datang kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari kisah Thomas ini mengajarkan kepada kita, ketika kita ada keraguan di dalam diri kita, hendaklah kita jangan merasa takut, tetapi ini menjadi perjalanan awal iman kita untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk kita semakin berserah kepada Tuhan dan mempercayakan semua kepada Tuhan, karena mujizat Tuhan akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Thomas harus mengalami perjumpaan langsung dan melihat secara langsung, baru Thomas bisa percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Berbahagialah kita, meskipun kita tidak ada di dalam perjumpaan secara langsung, kita tidak melihat Tuhan secara langsung, namun kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Karya kebangkitan Tuhan Yesus yang akan memberi pertolongan dan menopang setiap kehidupan kita. Karya kebangkitan Tuhan Yesus, sengsara dan kematiannya yang akan memberikan kita keselamatan yang kekal dan pembebasan dari dosa. Apalah arti hidup kita bila Tuhan Yesus tidak memberikan nyawanya bagi kita? Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kita. Marilah saat ini kita menerima pengutusan Tuhan untuk kita menjadi saksi akan kematian, sengsara, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Teruslah menjadi saksi Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita.
dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Persilahkan duduk. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari saat ini kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur untuk hari baru pemberianmu. Syukur untuk kesehatan yang sempurna yang boleh kami rasakan saat ini. Sehingga Engkau satukan kami kembali dalam ibadah syukur di petang ini. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, berdoa dan mengucap syukur untuk setiap anak-anak kami yang masih di bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai dalam setiap langkah kehidupannya, sehingga anak-anak kami selalu ada di dalam lindungan kuat tangan kuasa-Mu. Dimanapun Tuhan Engkau tempatkan, biarkanlah anak-anak kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berkati apa yang menjadi cita-citanya dan masa depannya. Untuk anak-anak kami yang terus memohon akan pengharapan yang baik untuk pasangan hidup, Tuhan, kiranya Engkau memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, dan untuk anak-anak kami yang terus memohon makna pekerjaan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, kiranya mereka segera mendapatkan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, kesabaran, dan hikmat yang dari Engkau, sehingga kami boleh menjadi orang tua yang terbaik dan boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami, seperti Engkau menjadi teladan bagi hidup kami. Tuhan Yesus yang ada di surga, saat ini kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GKJ Gumulan. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Kiranya kami selalu ada di dalam setiap kebaikan-Mu. Dan kami senantiasa selalu bersyukur Tuhan atas segala pemberian rahmat berkat yang dari Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan yang ada di Gereja Gumulan ini. Baik pelayanan kemajelisan, komisi-komisi gereja, panitia-panitia, dan semua tim yang ada di gereja-Mu ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berikan kami hati yang tulus dan sukacita di dalam melayani Engkau. Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Pendeta kami, Ibu Wiwi Wulandari. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melayani jemaat-Mu di GKJ Gumulan dengan penuh sukacita dan hikmat yang dari Engkau. Kiranya Engkau juga memberkati setiap keluarganya, setiap anak-anaknya. Biarkanlah semuanya ada di dalam penyertaan-Mu dan ada di dalam kendali tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati, memohon makna kesembuhan dan karya pemulihan yang sempurna yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk saudara kami dan anak-anak kami. Saat ini kami berdoa terkhusus untuk Bapak Temon, Ibu Yoso, dan anak Ava. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, mereka boleh bersama-sama kembali berkumpul di dalam gedung gereja-Mu untuk bersekutu, beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang ada saat ini, mengharapkan makna karya kesembuhan dan pemulihan dari Engkau. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk negara kami, Indonesia tercinta. Berkati negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin masyarakat Indonesia dan membawa kesejahteraan bagi kami semua. Ajari kami untuk menjadi warga yang terbaik di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai saatnya kita untuk mengaturkan persembahan.
dasar untuk mengaturkan persembahan diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nanti persembahan kita haturkan ketika lagu pada saat instrumen. Bersama-sama, mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahanmu. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa, dan nanti di akhir doa bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa surgawi, Bapa yang boleh kami sembah dalam karya Tuhan Yesus Kristus, dikuduskan namamu oleh semua orang di muka bumi. Bapa yang ada di sorga, terima kasih karena pada saat ini Engkau telah berkenan memberikan kami firman-Mu yang kudus. Kuatkan kami masing-masing untuk menjadi saksi-Mu. Roh-Mu yang kudus kami mohon selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga nama-Mu yang dimuliakan melalui apa yang kami lakukan setiap hari. Kami percaya Engkau akan menyertai kami
dalam setiap langkah kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Bapa yang ada di sorga, pada saat ini perkenankan kami untuk menghaturkan persembahan sebagian dari berkat-Mu yang melimpah setiap hari. Bapa yang ada di sorga, kuduskan persembahan ini sehingga persembahan ini berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terlebih dari itu kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan kami yang lain. Persembahan bulanan, persembahan khusus, dan persembahan yang lain yang kami haturkan kepadamu, Engkau berkati. Sucikan sehingga persembahan ini berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu dan kehidupan jemaat-Mu di sini. Bapa yang ada di sorga, terlebih dari itu ajar kami masing-masing untuk selalu dapat menghaturkan persembahan yang baik kepadamu. Ajari kami masing-masing untuk selalu dapat bersyukur kepadamu atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang ada di sorga, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri peribadatan ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon Bapa berkenan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Pulang sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Bertemu dengan keluarga yang sementara kami tinggalkan. Berkati gedung gereja ini sehingga esok jemaat-Mu dapat kembali berkumpul untuk bersekutu memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bapa yang ada di sorga, jika dalam kami menghaturkan persembahan, dalam doa ini terdapat banyak dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Terlaksananya doa ini kami pinta kepadamu atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita saat ini pujikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 250, Ya Tuhan, Ya Allahku. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari saat ini kita menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.